Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah Abu Nawas menjual raja. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan. Bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang harus bisa dijual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Harun al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirnya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Abu Nawas berkata, "Wahai baginda, aku punya benda ajaib." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dia jual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok, Abu Nawas pun membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut. Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda raja merasa heran. Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" kata baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak dan tidak perlu tahu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid berdiri dan diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan al-Rasyid sudah merasa ngeri apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan." Meski ia merasa kebingungan dengan semua itu, Sultan al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si badui melihat cara Sultan al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu, sungguh bodoh sekali,"
Sultan Ar-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh, kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Ar-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Ar-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi telah membeli budak yang bodoh. Hei Baduy, cukup semua ini, aku tak tahan. Kurang ajar kau budakku, harus patuh padaku, kata Baduy itu sembari memukul sang raja. Tentu sang raja tak tahan diperlakukan kasar itu dan menjerit saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun Ar-Rasyid, kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah Abu Nawas dan sang Baginda Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dua kisah berikut ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari Al-Habib Jailani Asy-Syatiri kemarin 26 Rabiul Awal 1437 atau 7 Januari 2016 di Rubat Tamrin, Yaman pukul 6:30 waktu setempat. Pertama, Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Syed Muhammad Al-Maliki dan Syed Muhammad dari ayahandanya Syed Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Syed Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi dari Palestina. Beliau terheran-heran ketika menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal peringatan Maulid Nabi. Syed Alwi pun memanggilnya, "Duhai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal Maulid?" Lalu ia menjawab bahwa dulu ia pernah berjanji saat menghadiri sebuah Maulid Nabi untuk berdiri hingga acara selesai, termasuk saat Mahalul Qiyam, momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. Sebab menurutku itu bid'ah, katanya. Tiba-tiba kata orang itu kepada Syed Alwi, pada momen Mahalul Qiyam ia menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahnya lalu berujar, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu, karena aku pun ingin berdiri namun terasa susah." Sejak itulah aku sering sakit-sakitan sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji di setiap Maulid Nabi aku akan berdiri dari awal hingga akhir Maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah aku diberikan kesembuhan, duhai Sayyid. Syed Alwi pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kemudian kedua, kisah Maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Warga di sana biasa merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas langit, yang mana menandakan sebagai bentuk gembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika ada seorang putri beragama Nasrani Bani Ghatas ikut melihat perayaan tersebut. Namun sayangnya nasib nahas menimpanya. Kala seorang dari mereka melepaskan senjata, peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimpah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu seketika berteriak histeris, "Binti, binti, binti!" Dan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sangat disayangkan, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa. Sebab pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya karena panik dan juga penuh dengan kekecewaan serta kemarahan, dia pun menjerit-jerit dan berkata, "Di mana
Bagaimanakah engkau, hai Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu. Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah SAW. Lalu dokter pun memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ketua dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan dan sebuah keajaiban pun terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu. Tutup pintu dan jendela ibu. Jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa? Duhai putriku, siapa?" Si ibu mendekati anaknya lalu memastikan bahwa kondisinya itu baik-baik saja. Allahu Akbar. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrani tersebut menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan. "Ibu, ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia, sayang?" "Muhammad." "Muhammad, ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi, duhai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan juga orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah